berdamai dengan hambatan gitu ya maksudnya. Jadi apakah itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak? Jadi gini, kalau sebenarnya gini, setiap kunci sudah saya katakan tadi, setiap gembok itu ada kuncinya. Jadi kita nggak bisa maksain setiap kunci dengan gembok yang ada. Harus memang kasuistis. Kasuistisnya seperti apa? Kasus realnya seperti apa? Kalau kasus realnya sudah ada, baru kita bisa menentukan. Contoh. Bicara tentang musuh atau bicara tentang hambatan, hambatan itu ada yang bisa kita berdamai dengan hambatan itu, ada yang tidak boleh berdamai dengan hambatan itu. Contoh, misal ya, ini saya kasih contoh. Ada orang yang menista Al-Quran. Ada orang yang bilang, jangan percaya pada Al-Quran. Misal, taruhlah, ada orang yang percaya pada Al-Quran. Maka kita lihat dulu, ini kan problematika. Problematika ini menyikapinya seperti apa? Apakah kita harus dakwahin atau kita harus kemudian berikan dia hukuman? Itu kan pertanyaan kemarin kan ya. Ada yang bilang, kalau kita begini, kita demo terus. Kalau kita minta agar dia dihukum, bukannya nanti dia akan melihat Islam itu jelek. Nanti gimana kalau dia lihat Islam itu jelek dan kita dipersepsikan jelek? Harusnya kita tuh jangan demo. Harusnya kita tuh jangan minta dia dihukum. Tunjukin aja umat Islam tuh pemaaf. Siapa tahu setelah itu dia jadi mau masuk Islam. Dan orang-orang yang lain ngelihat ini juga mau masuk Islam. Itu adalah satu pendapat. Pendapat yang lain, oh tidak bisa. Itu semua adalah kenyataan dan setiap kenyataan harus ada konsekuensinya. Dia sudah ngomong kayak gini harus ada konsekuensinya. Sekarang kita lihat, kita bedah satu persatu. Lihat ya, kita bedah satu persatu. Secara hukum dakwah, maka kita harus berdakwah pada dia. Ngasih tahu pada dia, yang kamu lakukan tuh salah mas. Karena kalau kamu lakukan kayak begini itu menyakiti orang-orang muslim. Tapi orang-orang muslim tuh pemaaf. Maka kalau kamu lakukan seperti ini, insya Allah umat muslim akan memaafkan kamu. Dan kalau kamu mau, yuk belajar ke Islam. Supaya besok kamu nggak salah paham lagi dengan Islam. Itu harus dilakukan. Secara hukum, setiap perbuatan harus ada konsekuensinya. Maka ketika ada orang sudah melakukan sesuatu, maka dia harus menjalani konsekuensinya. Yaitu adalah hukumnya. Bisa difahami sampai di sini? Ada orang maling duit Bapak Ibu sekalian. Malingnya nggak banyak, cuma 1 miliar aja. Terus dia udah minta maaf. Bapak Ibu ridho memaafkan dia? Ridho dong. Insya Allah. Karena memaafkan kita dapat pahala. Tapi duitnya dikembalikan atau tidak? Paham sampai di sini? Setiap perbuatan ada jadi kita mau dilihat yang mana dulu nih. Konsekuensinya jelas tetap dilakukan. Tapi bukan berarti kita nggak maafin dia. Penista agama itu sudah saya maafkan. Tapi perbuatannya harus dihukum. Bisa difahami, supaya yang lain gak ikut-ikutan. Lah kalau misalnya tidak dihukum, ini menjadi presiden buruk. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Jadi logikanya berbeda. Sama kayak tadi misalnya kalau kita bahas tentang salah seseorang misalnya. Ketika kita bahas orang itu ketika melakukan sesuatu, kita harus melihat yang mana. Maka kita lihat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kasusnya kasusnya penista agama itu kemudian bisa kita ambil menjadi sebuah contoh, berarti tidak semua itu harus disikapi dengan satu cara, bisa jadi dengan cara-cara yang berikutnya. Nah, lalu kita bahas lagi, kita lanjutin lagi. Kapan berdamai dan kapan kita harus kemudian tegas? Oke, sekarang saya kasih tahu. Abu Bakar, ketika pertama-tama jadi khalifah, dia punya masalah. Apa masalahnya? Ada orang nggak mau bayar zakat. Ada orang gak mau beriman lagi setelah Rasulullah wafat. Ada orang gak mau lagi untuk sholat. Abu Bakar bilang apa? Yuk sahabat kita syuro. Yuk sahabat kita syuro. Setelah syuro sahabat, semua sahabat-sahabat mengatakan lebih baik kita gak usah merangin orang dulu deh. Kenapa? Kita banyak masalah wahai khalifah. Lebih baik kita selesaikan masalah kita. Sementara yang mereka lakukan, kita biarin aja dulu. Setelah syuro, Abu Bakar bilang begini. Terkenal banget dalam sirah. Abu Bakar bilang, kalau kalian gak mau pergi, saya pergi sendiri. Kenapa? Karena ada orang satu melanggar syariat. Sama seperti melanggar seluruh syariat. Dan zakat ini satu syariat. Dan bukan hanya syariat, ini adalah rukun Islam. Maka kalau kalian gak mau pergi, saya pergi sendiri memenangi mereka. Setelah syuro, akhirnya semua kemudian sepakat dengan Abu Bakar. Mereka pergi memerangi orang-orang yang gak mau bayar zakat, gak mau sholat dan seterusnya. Paham sampai di sini?
Tapi kalau sudah syuro, Abu Bakar sendiri pergi juga nggak ada masalah. Itu kuncinya. Kuncinya adalah syuro. Syuro itu apa? Rapat. Di antara para guru nih, guru-guru rapat. Kita mau seperti apa? Karena kalau sudah syuro, insya Allah apapun yang diputuskan itu barokah. Catat baik-baik. Kalau sudah syuro, diputuskan apapun itu barokah. Tapi kalau seandainya murid, jangan berbuat sesuatu kecuali konsultasi dulu sama gurunya. Kalau levelnya guru, mereka kan syuro sesama mereka. Tapi kalau murid, tanya sama gurunya. Ustadz, sekarang saya lagi punya hambatan nih. Saya lagi dakwah, saya punya hambatan. Tadi kata Ustadz harus fokus pada tujuan. Boleh nggak Ustadz saya berbuat begini? Tanya sama gurunya. Nanti gurunya yang ngasih fatwa. Kalau gurunya sudah ngasih fatwa berdasarkan ilmu yang sudah dia fahami betul fatwanya, tepat fatwanya dapat 2 pahala. Enggak tepat fatwanya dapat 1 pahala. Contoh. Ustadz, saya ini sekarang lagi mau pergi umroh. Misal ya, mau pergi umroh. Oh, nggak usah umroh. Saya mau kurban Ustadz. Tapi Ustadz, duit yang ada ini mau saya pakai juga untuk apa? Untuk anak saya masuk sekolah. Tapi saya pengen banget Ustadz kurban. Menurut Ustadz, saya kurban atau tidak? Problem kan ya? Sekarang di dalam Islam hukumnya apa? Ustadz udah tahu dong hukumnya. Berkurban itu adalah sesuatu yang sunnah. Sedangkan masukin anak ke sekolah juga sesuatu yang sunnah. Boleh milih dong. Lalu ustadznya bilang, kamu kurban aja. Insya Allah Allah ganti. Kalau ustadznya sudah ngomong begitu, tepat ustadznya dapat 2 pahala. Ustadznya nggak dapat, minimal dapat 1 pahala. Tapi ada yang salah? Nggak ada yang salah. Maka kalau dia sudah nanya gurunya sudah memutuskan mau berdamai atau tidak berdamai, maka diambil. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, saya mau berkurban Ustadz, tapi saya nggak punya uang. Boleh nggak saya ngutang Ustadz? Ustadznya bilang, ngutang itu dibenci Allah. Kalau nanti mati pas berhutang, gimana siapa yang bayar? Sedangkan kurban itu hukumnya sunnah, jangan berdamai. Paham ya? Ini berarti hambatannya tinggalkan, fokus aja. Mendingan ikut saya, kita cari siapa yang kurban. Oh di Masjid Al-Mutakin, yuk kita makan bareng. Paham? Tanya sama yang berilmu. Ini hambatannya mau kita untuk kolaborasi atau kita tinggalkan. Karena pasti ustadz-ustadz punya pertimbangan. Dan kalau pertimbangannya itu tepat 2 pahala, pertimbangannya nggak tepat 1 pahala minimal. Karena di dalam Islam ada banyak perbedaan. Ustadz, ada ustadz yang lain keputusannya begini, ustadz yang lain keputusannya begini. Selama dia beristihad, selama dia ngasih fatwa berdasarkan ilmu yang mumpuni, maka tepat dapat 1 pahala, tepat dapat 2 pahala, nggak tepat dapat 1 pahala. Walaupun keputusannya berbeda. Ustadz-ustadz kita berbeda kan ngasih keputusan kan ya. Tapi kalau sudah berdasarkan ilmu, insya Allah pahala. Karena Islam tuh memang memberikan ruang adanya perbedaan, gitu ya. Oke.